Oke, selamat pagi sekalian. Tiba di pertemuan pertama untuk dosen praktisi, tapi sebelum saya memulai ya perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan ataupun saya akan menyampaikan sedikit profil tentang Bapak Taufik Indarmawan, SPI MSI, dan sekaligus dia adalah seorang praktisi ya, praktisi di bidang life science tentunya, yang sekarang itu berkedudukan sebagai pegawai instansi di PT Merek Indonesia ya. PT Merek ini merupakan perusahaan multinasional yang cukup terkemuka ya, dan kedudukannya sangat banyak di negara-negara yang berkembang sampai negara maju ya, dan prospeknya juga sangat baik ya, kira-kira ya. Setiap kita melakukan lab pasti ada bahan yang diproduksi oleh PT Merek ya, bahan-bahan khusus sampai bahan-bahan yang umum itu diproduksi oleh PT Merek. Jadi bisa dibilang setiap riset itu hampir selalu ada substansi yang berasal dari produksi PT Merek ini. Kemudian Pak Taufik Indarmawan ini menyelesaikan studi S1 di kampus Universitas Airlangga dengan jurusan budidaya perairan, dan fakultasnya Fakultas Perikanan ya, FP ya, Fakultas Perikanan dan Kelautan, betul. Perikanan dan Kelautan. Beliau masuk di tahun 2027, kemudian lulus di tahun 2011 atau 10 Pak? 11 ya Pak? 11, ya. 11 ya. Kemudian beliau juga alumni seperti saya dulu, adalah alumni beasiswa unggulan Dikti ya. Kita dulu, saya dan Pak Taufik melanjutkan studi di program studi teknologi hasil perairan di IPB University. Kemudian Pak Taufik lebih beruntung ya karena lulusnya lebih cepat ya. Dan kemudian hasil penelitiannya, riset penelitiannya terkait dengan mikroba ya, ekspresi gen, produksi kapang dan aktivitas antibakteri. Gitu. Dan jurnalnya telah dipublikasi di jurnal Hayati kuartil berapa ya Pak? Hayati, iya betul Hayati, tapi saya lupa sih ininya. Kuartil 2 kalau nggak salah. Ya, jadi cukup impresif ya untuk hasil publikasinya, cukup baik ya, dengan lama studi yang terbilang baik. Kemudian setelah lulus pun beliau juga bekerja di bidang sebelumnya di Japfa ya Pak, di perusahaan Sentral Proteina Prima. Sentral Proteinnya, betul, CPP sebagai analis atau sebagai teknisi lapang ya Pak. R&D saya. R&D, betul, R&D. Ya. Saya kira cukup impresif juga. Berikutnya kemudian sampai ke posisi yang sekarang di bagian solution scientist ya Pak ya, di PT Merek Indonesia, perusahaan yang sangat terkemuka juga. Sebelum itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk selanjutnya sesi ini saya akan jelaskan rundown-nya. Yang pertama tadi pembukaan, yang kedua adalah pembacaan sedikit terkait dengan profil dosen praktisi yang kita hire ya. Kemudian ada selanjutnya adalah pemaparan materi, kemudian di sesi tanya jawab ya. Kemudian di sesi tanya jawab silakan kalau ada teman-teman yang pengen menanyakan hal apapun terkait dengan perikanan ya, ataupun terkait dengan bioteknologi, terkait dengan prospek ke depannya ya, bioteknologi apa sih yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, ataupun bioteknologi bagaimana sih penelitian riset-riset yang bisa diambil dari bioteknologi ini. Saya kira pengalaman yang didapat Pak Taufik ini sangat banyak ya, dan bisa di-share ke teman-teman sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Bapak Taufik Indarmawan, SPI MSI. Baik,
Terima kasih Pak Himawan untuk waktunya. Senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya, sharing dan belajar bersama sih. Sebenarnya saya lebih suka menginformasikan sharing dan belajar bersama karena sharing mungkin perbedaannya saya dengan Pak Himawan dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya mungkin dari sisi pengalaman saja karena saya mungkin sudah pernah bekerja gitu. Nah, sementara teman-teman mungkin yang ada di sini rekan-rekan semua masih mahasiswa ya, jadi masih belajar. Tapi pada intinya ilmu itu selalu berkembang, selalu ada inovasi yang terbaru. Walaupun di Indonesia sendiri kadang kita kurang mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin kalau bisa dibilang itu, kalau boleh saya bilang untuk di bidang perikanan karena saya asalnya itu bekerjanya di swasta, bukan di pemerintahan, bukan di kampus dan sebagainya. Jadi saya merasa teknologi kita itu jauh banget, tertinggalnya itu jauh. Jadi teknologi yang sekarang digunakan itu di Indonesia itu mungkin sudah digunakan 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Tapi ya itu masih bekerja gitu. Kendalanya banyak, kendalanya mungkin dari sisi SDM-nya sendiri. Jadi SDM-nya belum terbiasa menggunakan teknologi yang canggih dan sebagainya. Nah, itu terus kemudian dari perusahaannya sendiri dia tidak mau menambah cost untuk riset and development dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu yang menjadi kendala kenapa sih teknologi-teknologi terbaru mungkin Pak Himawan dan juga rekan-rekan mahasiswa lihat di jurnal kok sudah ada kayak gini, di swasta juga sudah ada tapi di Indonesia kok belum ada. Nah, itu karena kendala-kendala tadi ya, bisa SDM, bisa cost, jadi kalau harganya mahal udah nggak usah deh kita menerapkan teknologi yang seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti kita sifatnya lebih banyak sharing. Jadi saya share screen dulu ya Pak Himawan. Pak, boleh silakan. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat slide saya? Oke, ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini saya mulai dari materi yang pertama itu microalgae biotechnology. Nah, mungkin kalau Pak Himawan waktu dulu S2 itu bekerjanya dengan mikroalga ya kalau nggak salah ya, kalau seingat saya. Dan kita juga sering dulu kita kalau misalkan ngerjain tugas dan sebagainya itu kita banyak di lab mikroalga. Kalau saya sendiri sebenarnya arahnya itu bukan ke arah mikroalganya tapi lebih ke arah bioteknya gitu. Tapi kalau untuk mikroalga sebenarnya saya udah pernah mengerjakan di waktu S1 dulu di skripsi gitu. Tapi pada intinya apa sih sebenarnya mikroalga itu? Kalau misalkan kita lihat film SpongeBob ya, SpongeBob itu dia ada yang namanya plankton tuh. Nah, sebenarnya ada orang-orang perikanan tuh bilangnya itu seringnya ini tuh plankton gitu. Nah, tapi saya lebih senang nyebutnya itu mikroalga karena mikroalga itu definisi yang sangat umum ya di global gitu. Jadi mikroalga itu juga banyak jenis-jenisnya. Nah, jadi mikroalga itu adalah suatu organisme yang mikroskopik dan dia itu melakukan fotosintesis ya, dan kita dapat menemukannya itu di aquatic environment, contohnya di perikanan yang tawar, contohnya di kolam atau danau, terus kemudian marine ecosystem, misalkan di laut, dan juga di terrestrial habitat. Nah, jadi si mikroalga sendiri itu dia kalau misalkan kita lihat itu mungkin kalau kasat mata itu dia kayak semacam hijau-hijau, biru-biru gitu kalau misalkan di ini dan kayak butiran-butiran kecil. Tapi kalau kita lihat dengan mikroskop, dia akan terlihat lebih jelas. Jadi bentuknya ada yang bentuknya itu single cell, ada yang bentuknya itu multiselular koloni. Nah, jadi kalau single cell tuh sifatnya seperti ini, dia chlorella contohnya. Dan mikroalga itu banyak banget jumlahnya. Saya
nggak tahu jumlahnya berapa, tapi pasti di atas ribuan jenis itu pasti lebih gitu. Jadi ada banyak sekali jenis mikroalga, dan mikroalga itu menjadi pewarna juga, pewarna di perairan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa melihat, oh perairannya warnanya hijau, oh agak kebiruan, oh warnanya coklat, itu sebenarnya porsi paling besar untuk membuat warna di perairan itu sebenarnya bagian terbesarnya itu di mikroalga ya. Nah kalau sedimen itu mungkin memberikan warnanya cuma coklat, tapi warnanya kalau bisa hijau dan sebagainya. Nah itu warnanya itu sebenarnya dihasilkan dari mikroalga. Bahkan ada yang warnanya merah gitu. Nah jadi red tide. Nah jadi itu salah satu artinya adalah ada dua bentuk alga. Jadi yang pertama itu single cell dan juga multicellular. Nah kalau single cell dia itu satu sel kayak gini. Nah kalau multicellular dia itu bisa contohnya spirulina. Jadi dia kalau misalkan kita melihat spirulina itu dia bentuknya itu akan spiral. Jadi dia akan memanjang dan dia itu panjangnya bisa beda-beda nanti bergantung pertumbuhannya dan juga bergantung juga pada treatment. Karena treatmentnya kalau misalkan sering di sterer dan sebagainya, dia juga bisa bentuknya itu beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah itu bentuknya seperti itu. Tapi kalau rekan-rekan bayangkan bahwa mikroalga itu adalah suatu organisme yang kecil yang sebenarnya kita bisa temukan di perairan. Selain bakteri, selain mungkin juga virus, selain juga fungi. Nah itu kita juga bisa temukan. Tapi dia salah satu mikroorganisme yang kita bisa temukan di perairan manapun. Nah, terus untuk alga sendiri itu ada klasifikasinya. Sebenarnya klasifikasinya itu mirip dengan rumput laut ya. Jadi kalau orang sering bilang mikroalga itu arahnya itu lebih ke yang kecil-kecil. Nah, kalau misalkan makroalga itu lebih ke arah rumput laut ya. Jadi tapi orang-orang kalau misalkan bilangnya kalau mikroalga itu mikroalga, tapi kalau rumput laut itu biasanya dibilang algae aja. Nah, jadi algae itu lebih merujuk sebenarnya istilah ke rumput laut. Nah, dari sini itu ada banyak sekali jenis. Nah, jadi ada jenisnya itu green algae, red algae, brown algae, diatom. Kebetulan saya dulu bekerjanya juga dengan diatom, jadi dia warnanya coklat seperti ini dan jenisnya banyak banget. Ada yang pipih, ada yang panjang, ada yang bulat, macam-macam. Terus kemudian ada dinoflagel, contohnya dia punya flagella. Terus kemudian cyanobacteria, blue green algae ini paling banyak juga membuat warna hijau, biru di perairan. Terus kemudian Euglenophyta. Nah kalau dari sini sebenarnya nanti kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa mau mencari di untuk apa saja itu ada banyak sekali jenisnya dan bagaimana cirinya dari warnanya, apakah dominan dari flagellatanya. Nah itu jadi nanti bisa membedakan secara morfologi. Tapi secara taksonomi memang dibaginya itu menjadi beberapa grup dan nanti mikroalga yang kita gunakan itu berbeda-beda fungsinya. Contohnya kalau kita mau menggunakan alga untuk pakan udang, biasanya seringnya diambilnya dari diatom ya. Nah, jadi dari alga yang coklat itu. Tapi kalau misalkan di perairan ataupun mungkin untuk farmaseutikal dan sebagainya, itu juga banyak alga-alga yang dari dari yang green algae maupun juga yang blue green algae. Nah, jadi masing-masing itu punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, bergantung kepada kemampuan mereka. Apakah kemampuan si algae ini kalau kita bedah dia di sini ada porsi protein, porsi lipid, porsi karbohidrat. Nah, kalau misalkan arahnya itu mau membuat minyak ya, biofuel, maka kita harus mencari algae yang banyak lipidnya. Nah, lain lagi kalau dia pengen kita buat menjadi makanan, functional food dan sebagainya, maka kita harus nyari algae yang banyak proteinnya. Nah, jadi komponen dalam algae itu akan menentukan proses kemana kita akan kemana kita akan melakukan testing atau mungkin pengembangan produk. Nah, terus kemudian untuk algae sendiri secara garis besar, bagaimana sih cara dia hidup gitu.
Nah, yang pertama itu adalah melakukan fotosintesis. Jadi kalau misalkan di lingkungan, misalkan kita di luar gitu, misalkan di kolam. Nah, contohnya ini apa namanya, dalam kolam itu misalkan ada alge. Nah, alge itu melakukan CO2 absorption. Jadi dia melakukan fotosintesis dibantu dengan bantuan cahaya juga. Nah, dari sini dia akan menyerap CO2 dan kemudian memproduksi. Jadi dia melakukan metabolismenya itu dengan bantuan CO2 dan juga cahaya. Bagaimana kalau nggak ada cahaya dan juga CO2, maka algenya juga nggak bisa berkembang banyak gitu. Justru dia bisa memperbanyak diri itu karena mereka melakukan fotosintesis. Dan hasil dari fotosintesis itu akan melepaskan O2. Nah, jadi dari CO2 fixation ini akan terjadi metabolic process. Metabolic process itu semacam dia memproduksi karbohidrat, memproduksi protein, memproduksi lipid dalam tubuhnya. Jadi dia awalnya single cell, dia akan kemudian akan membelah menjadi dua sel gitu. Nah, terus 2 sel menjadi 4 dan sebagainya. Nah, itu adalah metabolic prosesnya dia. Jadi dia akan memperbanyak karbohidrat dan protein, tetapi ukurannya cenderung sama. Misalkan ukurannya 10 mikron. Nah, kalau sudah lebih dari 10 mikron dia akan membelah. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi dia akan membelah dan karena produksi karbohidrat, protein, lipidnya akan terus-menerus gitu. Jadi ketika dia membelah, porsi karbohidrat, protein, lipid dan sebagainya akan membentuk bagian tubuh yang lainnya juga. Sehingga akhirnya karena porsinya sudah lebih, akhirnya dia membelah menjadi 2. Nah, jadi akan terbentuk 2 apa namanya sel, misalkan dari sel chlorella. Nah, jadi dia akan terbentuk menjadi 2. Nah, proses fotosintesis dan sebagainya itu akan berlangsung terus-menerus sampai nutrisi, misalkan nutrisi entah unsur hara maupun nutrisi yang ditambahkan. Jadi kalau di kolam, di laut dan sebagainya unsur hara kan banyak. Jadi dia nggak akan habis gitu, dia akan terus tumbuh. Tapi kalau kita menumbuhkan, misalkan kita tumbuhkan ini di botol, misalkan di botol yang seperti ini, kita tumbuhkan, kita berikan cahaya, ya. Jadi kita berikan cahaya, laksnya diatur, pH-nya diatur, suhunya diatur. Terus kemudian kita tambahkan misalkan chlorella, kita itu harus menambahkan media. Nah, media kita seringnya kalau di lab itu bilangnya pupuk ya, tapi sebenarnya itu isinya media. Media itu isinya ada nitrogen, ada fosfat, ada banyak sekali makro dan mikronutrien ya. Nah, jadi dia akan menggunakan nitrogen, fosfat dan sebagainya itu sebagai nutrisi untuk dia tumbuh. Nah, jadi untuk bisa menghasilkan karbohidrat, protein dan lipid. Nah, di mana kita bisa menemukan mikroalga? Salah satunya habitatnya itu ada di fresh water. Jadi misalkan ada di kolam, di apa namanya danau, di sungai itu kita bisa temukan dan jenisnya bisa beda-beda. Jadi kalau kita ngambil dari fresh water, marine, terrestrial itu pasti nanti populasi dan juga mikroalganya itu pasti berbeda gitu. Nah, terus kemudian kalau di marine ya berarti di laut. Terus kemudian kalau di terestrial itu contohnya di hot spring. Nah, di air panas atau dam soil, galian atau terus kemudian extreme environment misalkan di hasil galian tambang itu bisa juga ada mikroalganya gitu. Jadi di mana di pokoknya di perairan yang dia itu kalau misalkan ada mikroalga biasanya ada warnanya, tapi kalau perairannya itu bening, nah biasanya sih mikroalganya agak sedikit dan biasanya dominan mikroalga tertentu gitu. Tapi kalau dia yang berwarna itu udah pasti 100% ada mikroalganya. Kecuali misalkan kalau air minum misalkan le mineral, aqua dan sebagainya pasti nggak ada mikroalganya karena sudah disaring, sudah melalui proses UV, filtration dan sebagainya. Nah, jadi cenderung itu nggak ada karena sudah di-removal semuanya. Nah, jadi dia pasti sudah akan dipisahkan gitu. Nah, tapi kalau yang ada di lingkungan itu mikroalganya itu pasti juga banyak nantinya. Nah, bagaimana cara untuk memperbanyak menumbuhkan mikroalga? Kalau di lab kita bisa tumbuhkan di petri dish, terus misalkan kita ngambil air
kita ngambil air dari apa namanya dari laut misalkan, dari anyer gitu kita ambil misalkan 1 mili gitu. Nah 1 mili nanti kita lihat di mikroskop. Kalau nanti rekan-rekan semuanya itu melihat di mikroskop itu pasti ada individu yang kecil-kecil itu. Nah itu bisa diisolasi nanti diambil dengan menggunakan pipet yang kecil banget. Nah terus kemudian kita ambil sambil kita lihat mikroskopnya kita ambil single cell-nya. Nah terus kemudian kita tumbuhkan di laboratorium. Nanti bisa ditumbuhkan dengan diberikan aerasi dan juga media. Nanti lama-lama dia akan berubah, warnanya bisa berubah entah menjadi hijau, entah menjadi coklat, entah menjadi merah, itu bergantung kepada jenis alganya. Nah setelah kita sudah tumbuhkan di lab, kita nanti bisa pindahkan ke mass production. Nah mass production itu bisa macam-macam, bisa di kolam gede, contohnya ini di raceway pond. Nah ini contohnya di seperti ini panjangnya bisa 50 meter nih lebar dari kolamnya. Dan itu nanti dia akan memutar gitu. Nah, jadi ini di kolam gitu. Kolamnya mirip kayak kolam biasa, cuman dia ada aliran airnya, ada aerasinya dan juga ada arusnya. Jadi dia akan muter. Karena kenapa sih diberikan arus? Supaya dia tidak mengendap. Kalau dia mengendap, alga itu cenderung ke bawah. Nah, kalau alga cenderung ke bawah, dia fotosintesisnya agak susah gitu. Kenapa bisa susah? Karena cahaya itu kan kalau misalkan dia dari atas, cahaya itu suhu yang di atas air ini suhunya lebih panas gitu. Terus kemudian cahayanya juga lebih terang dibandingkan dengan yang ada di dasar di sedimennya. Nah itu yang menyebabkan kita harus melakukan aerasi dan juga flow gitu. Itu supaya semuanya itu homogen. Jadi semua alga itu mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan fotosintesis dan juga mendapatkan nutrisi gitu. Nah, jadi lebih bisa nyampur. Terus ada yang circular pond, jadi dia muter gitu, nanti kayak diaduk gitu. Jadi ini ada pengaduknya, bisa ada yang bisa muter, ada juga yang dia di unstir pond, jadi kayak didiamkan. Tapi kalau didiamkan itu dia bisa nanti membentuk kayak semacam sedimennya itu juga bisa nyatu. Jadi sedimennya itu kayak jelly kayak gitu juga bisa. Nah, tapi biasanya yang unstir pond ini dia biasanya fasenya itu cenderung fase diam dan biasanya lebih lama. Terus kemudian ini yang open system. Jadi open system itu diberikan cahaya dari matahari gitu. Nah, kalau closed system tuh kayak gini. Jadi zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu belum banyak industri-industri alga di Indonesia. Sekarang tuh sudah mulai banyak tuh beberapa industri. Belum banyak sih, mungkin 3 atau 4 perusahaan itu yang membangun sistem bioreaktor di Indonesia. Jadi dia memiliki kayak tabung ya, tabungnya bisa tabung bioreaktornya, bentuknya bisa plate reaktor, jadi kayak semacam bisa kayak plastik gitu, atau dia juga bisa kayak mika atau kaca gitu. Nah, jadi kacanya ini disusun panjang dan dia lurus pipih gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan terjadi panas, misalkan udah panas, semua bagian itu bisa mendapatkan. Kalau dia sistemnya kolam seperti ini, yang atas yang bisa berfotosintesis. Nah, yang bawah nggak bisa. Jadi perlu diaduk gitu. Nah, kalau di sini ini pengadukan dengan menggunakan aerasi saja kanan kiri, jadi dia kayak semacam pipi gini, dia akan kena di sini, dan juga kena di atas. Jadi bisa full, kenanya itu bisa lebih banyak kalau dibandingkan dengan sistem yang raceway pond, circular pond dan sebagainya. Terus kemudian juga ada yang menggunakan tubular. Nah, tubular itu kayak semacam tabung gitu, tabung dia clear, bisa dari kaca, plastik dan sebagainya macam-macam. Nah, ini bisa ditaruh di luar, juga bisa ditaruh di lampu. Jadi kalau kita bisa lihat ini disinarin sama lampu. Nah, bedanya di mana sih? Kalau lampu itu kita bisa ngatur. Ngaturnya itu gini. Kalau di luar, kalau pas panas fotosintesis terjadi. Tapi kalau pas mendung, hujan gitu. Nah, jadi sinarnya juga sedikit gitu. Tapi kalau di lab itu, kalau misalkan di fasilitas production yang closed system itu gini.
Kalau sistem itu tertutup. Jadi ini semuanya tertutup. Dia nggak bisa kena air hujan, nggak bisa. Kalau ini bisa kena air hujan. Kalau ada air hujan, pH di air, salinitas, suhu dan sebagainya bisa berubah. Kalau ini karena dia tertutup semuanya, maka dia cenderung stabil gitu dari pH, temperatur dan sebagainya. Dan juga cahayanya juga bisa diatur pakai lampu, tapi cost-nya akan semakin tinggi. Nah, jadi awalnya itu kalau ditumbuhkan mungkin kayak gini nih, hijau muda. Nanti kalau sudah ditumbuhkan sebulan atau berapa, ini bisa warnanya itu hijau tua. Artinya di sini misalkan per milinya itu 1 juta sel per mili, di sini bisa 10 juta sel per mili. Jadi dia sudah doubling 10 kali. Nah, jadi itu cara untuk menumbuhkan. Nah, menumbuhkannya simpel kok semua. Kalau misalkan sudah pernah mengerjakan mikroalga, sebenarnya simpel tapi prosesnya itu yang butuh telaten untuk memberikan media, terus kemudian untuk scale up, yang proses-proses utamanya di situ. Nah, terus kemudian jangan sampai ada kontaminasi contohnya kontaminasi bakteri dan sebagainya, karena dia akan bersaing mengambil nutrisi gitu. Jadi kalau misalkan kita di rumah cuman kita sendiri, makanan bisa kita habiskan sendiri. Tapi kalau di rumah misalkan ada adik, kakak gitu dan makannya semuanya banyak, nah makanannya pun juga misalkan ada 1 piring gitu pisang goreng. Nah, jadi kita harus berbagi gitu. Nah, sama kalau misalkan dia ada kontaminasi dari bakteri, jamur dan sebagainya di dalam sistem, maka dia akan bersaing dengan mikroalga untuk memperebutkan nutrisinya juga. Nah, itu yang kita tidak mau ya karena akan bisa menurunkan tingkat populasinya. Nah, terus kemudian penggunaan mikroalga itu ada penggunaan biofuel. Nah, jadi di sini mungkin kalau di Indonesia itu masih kalah gitu. Kalau di kita kan mengandalkan minyak bumi ya. Misalkan kalau untuk Pertalite, Pertamax dan sebagainya itu kan minyak bumi. Tapi sekarang sudah ada kayak B20, B30, B40, B50 gitu ke depannya. Itu adalah campuran dari minyak kelapa sawit dan Indonesia itu menjadi salah satu produsen kelapa sawit di dunia gitu. Apakah kita bisa untuk mengembangkan biofuel mikroalgae? Bisa. Indonesia itu wilayahnya luas banget gitu. Luas banget pesisirnya. Jadi kalau mau mendapatkan sinar matahari yang banyak, kita bisa. Mau mendapatkan sumber air ataupun sumber sumber air kan banyak ya, kita mulai punya laut yang luas gitu. Nah, jadi kita juga bisa. Tapi apakah ini akan bersaing dengan minyak bumi ataupun minyak sawit gitu? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan gitu. Karena untuk menghasilkan minyak sawit itu satu gelondongan itu minyaknya bisa banyak. Nah, sementara kalau kita mau menghasilkan biofuel dari mikroalga, itu mungkin kita harus ngekstrak itu banyak banget dari minyak sawit. Minyak sawit satu gelondongan gini, sementara kalau itu misalkan udah dapat, misalkan contohnya barangkali ya, saya juga nggak tahu detailnya, misalkan 1 liter bisa dapat CPO 1 liter ketika diperes. Nah, tapi kalau misalkan biofuel dari mikroalgae, mungkin kita perlu biomass berkilo-kilo gitu baru bisa mendapatkan minyak yang 1 kilo. Jadi nggak apple to apple gitu. Tapi apakah bisa? Bisa juga. Contohnya sebagai green alternatif. Jadi kalau misalkan sudah ada industri yang dia massal dan juga besar, mungkin juga bisa menghasilkan untuk biofuel ke depannya gitu. Nah, terus kemudian untuk food and supplement, nah ini mungkin keunggulan yang paling utama kalau dibandingkan dari biofuel dan lainnya. Jadi kalau food supplement itu cenderung lebih simpel gitu. Jadi kita dapat biomass-nya, di dalam biomass itu ini mikroalga yang udah disaring. Jadi sudah dipisahkan antara airnya gitu. Jadi udah dikeringkan juga, biasanya bentuknya powder. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk dietary supplement. Nah, contohnya kalau misalkan ada orang kekurangan protein, vitamin dan mineral, nah itu mikroalga itu banyak tuh kandungan
protein, vitamin, dan mineralnya. Jadi dia suka disuplementasi, ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan gitu. Nah kalau pharmaceutical, nah ini juga bisa, tapi pharmaceutical itu regulasinya kompleks gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, oh saya lulusan perikanan mau membuat obat, nah tunggu dulu, kita nggak punya dasar-dasar untuk bikin obat nih. Jadi kita harus kerjasama juga dengan perusahaan farmasi. Dan obat itu kan ada macam-macam ya. Ada jamu itu paling bawah ya. Jadi kalau jamu itu yang penting uji testingnya itu standar lah di tikus dan sebagainya gitu juga bisa gitu, atau berdasarkan dari uji-uji empiris gitu. Nah kalau atasnya lagi itu bisa misalkan fitofarmaka atau obat herbal terstandar, itu ujinya jauh lebih banyak. Nah jadi dia harus sudah diuji kalau sudah ke arah farmaseutical, bahkan sampai yang paling tinggi misalkan fitofarmaka, nah itu juga butuh proses yang panjang gitu, dan development-nya itu bukan 1-2 tahun, enggak, bisa lama gitu. Jadi bisa lebih dari 5-10 tahun untuk pengujiannya gitu. Nah, jadi pharmaceutical itu grade tertingginya yang kalau misalkan kita mau membuat produk. Karena secara farmasi itu berarti kita harus membuktikan bahwa mikroalga itu punya kandungan antioksidan, antivirus, bisa untuk anti cancer. Nah, itu kan harus diuji ke manusianya. Jadi prosesnya panjang, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu, mungkin, tapi memang prosesnya itu sangat panjang kalau ke arah farmaceutical. Nah kalau aquaculture feed ini jauh lebih gampang, karena ini kalau misalkan kita numbuhkan terus kemudian kita tuang aja, nggak usah kita apa-apain, itu sudah menjadi pakan bagi ikan maupun bagi udang. Wastewater treatment, kalau wastewater treatment itu dia untuk treatment limbah. Jadi bisa limbah, bioremediasi dan sebagainya, itu dia bisa menggunakan treatment dengan menggunakan mikroalga. Nah, terus kemudian benefit bagi ekosistem. Jadi yang pertama itu mikroalga itu dapat mengabsorb CO2 ya, karena dia melakukan fotosintesis. Jadi sebenarnya kalau misalkan di perairan itu banyak atau di laut itu banyak mikroalga, itu dia akan absorb menyerap CO2 itu jauh lebih banyak dari atmosfer. Jadi itu membantu untuk mencegah climate change gitu. Nah, jadi makanya jangan sampai kita itu membuang limbah berbahaya ke laut gitu. Efeknya itu bukan cuma ke ikan gitu, tapi juga bisa mematikan mikroalga. Nah, mikroalga itu kalau misalkan kondisinya itu toksik bagi mikroalga, mikroalganya mati. Kalau mikroalganya mati, ikannya mati, udah kita bisa kekurangan pangan yang pertama. Yang kedua itu dia membantu, dia nggak, climate change itu akan makin cepat gitu. Jadi karena proses fotosintesis yang ada di laut yang biasanya dilakukan paling banyak itu oleh mikroalga. Nah, jadi itu makin turun gitu. Nah, jadi makanya sistem untuk mencegah climate change itu, perubahan lingkungan itu sangat kompleks gitu. Bahkan kita membuang limbah, kita kan biasanya limbah plastik atau penggunaan batu bara kayak gitu, itu yang rame gitu. Tapi kita itu jarang mikirin kalau pabrik-pabrik itu biasanya di pinggir-pinggir sungai itu pada buang limbah ke luar, ujungnya nanti juga ke laut atau ke sungai. Nah, justru itu yang mematikannya. Dan kalau mikroalga mati, maka gini, kalau di laut itu kan ada piramida ya, piramida makanan gitu. Nah, jadi pemakan mikroalga itu paling banyak itu ikan-ikan yang dia kecil-kecil gitu. Nah, ikan-ikan kecil gitu. Nah, ikan-ikan kecil nanti kan akan dimakan dengan ikan karnivor dan sebagainya. Nah, jadi makin sedikit ikan-ikan yang kecil berarti mengindikasikan mikroalganya juga berkurang gitu. Nah, jadi populasi ikan juga bisa berkurang kalau mikroalganya itu banyak yang mati. Jadi posisi mikroalga itu salah satu yang sangat penting di lingkungan ya, lingkungan perairan, baik itu di danau, baik itu di sungai, maupun itu di mana? Di laut, itu sangat penting. Terus kemudian hasil dari absorpsinya dia akan memproduksi oksigen. Nah, tentunya ini akan menjadi suplai oksigen yang sangat besar ya, karena luas laut kan gede banget gitu. Nah, jadi kalau oksigen produksinya semakin banyak kan sebenarnya lingkungan kita semakin baik. Nah, yang ketiga adalah biodiversity ya. Jadi
aquatic food chain yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau sampai mikroalga ini hilang di suatu perairan, ini akan menjadi problem. Bahkan kalau dia terlalu banyak menjadi problem juga gitu. Karena kalau terlalu banyak mungkin sudah pernah diinfokan juga, kalau terlalu banyak itu kan dia akan nutup perairan itu. Jadi fotosintesis yang masuk mungkin dimanfaatkan cuma untuk mikroalga. Nah, sementara di dalam danau itu kan ada apa namanya, tanaman-tanaman air dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau sampai ketutup semuanya, tanaman airnya mati gitu. Jadi di bawah itu isinya banyak kan sedimen semuanya. Nah, jadi itu juga nggak baik juga. Nah, jadi bagaimana cara kita itu menjaga lingkungan? Ya salah satunya kita bisa maintain jangan sampai terjadi alga blooming, itu yang nggak baik bagi dunia perikanan. Yang kedua adalah jangan sampai juga kurang gitu. Karena makin kurang mikroalga yang ada di sana, sumber makanan bagi ikan juga makin turun. Nah, itu beberapa apa namanya tantangannya ya. Nah, jadi saya tadi juga saya sudah infokan untuk harmful alga blooms gitu. Nah, terus kemudian dia juga memproduksi racun untuk perairan kalau makin banyak. Nah, tantangan yang kedua adalah cultivation ya. Cultivation ini dari teknologi. Nah, teknologinya bagaimana cara untuk mengatur cahaya, temperatur, nutrien dan sebagainya. Nah, ini masih menjadi challenges ya kalau kita mau mendevelop mikroalga. Nah, ini contoh untuk mikroalga. Tapi sampai di sini Pak Himawan boleh ada Q&A enggak ya? Pertanyaan-pertanyaan barangkali dari mahasiswa ada yang mau tanya. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang tanyakan ya, sesi ini silakan kalau ada yang tanyakan. Sebelum apa namanya materi yang disampaikan terlampau dalam gitu ya, bisa di cut ya. Kayaknya Pak Taufik juga sangat demokratis, jadi silakan kalau misalnya ada yang tanyakan gitu, raise hand, kan ada fitur raise hand itu ya. Seolah-olah ini kayak kita mengajar mahasiswa yang tidur gitu. Ini baru pertama Pak, soalnya Pak saya menggunakan platform online seperti ini. Oh ya, teman-teman perlu diperhatikan juga ketika screenshot untuk absensi ya, posisi kalian harus on cam ya, jangan cuma apa namanya screenshot kita yang sedang on cam ya, tapi kalian posisinya juga on cam gitu. Silakan diulangi lagi yang sudah. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan saja. Oh, ada Pak. Ada. Marsanda. Silakan ya. Marsanda. Baik, sebentar Pak. Kalau bisa on cam silakan ya, Marsanda. Biasanya kalau habis Marsanda nanya, nanti Fajar nanya biasanya ya. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsanda. Ya. Saya izin bertanya nih Pak. Waktu semester 3 kemarin, itu kami kan ada praktek di Pulau Panjang. Itu kebetulan kelompok saya meneliti mengenai plankton, itu mikroalga. Dan ternyata di Pulau Panjang itu yang kami temukan planktonnya sangat sedikit Pak. Dari 3 stasiun yang kita ambil itu cuma dapat 12 jenis plankton dari 3 stasiun. Nah, pas saya lihat sendiri gitu kan, di Pulau Panjang itu ternyata deket sama industri gitu dari Pulau Panjang itu. Nah, sebenarnya selain penyebab dari kandungan logam berat tersebut, ada penyebab lain nggak ya Pak yang mempengaruhi si plankton ini sedikit gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Baik. Ya,
Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kenapa bisa populasinya itu sedikit atau cuman dominan tertentu saja gitu? Nah, jadi faktornya ada banyak. Bisa kandungan nutrisi ya. Kandungan nutrisi itu kalau di laut, misalkan lautnya bersih, nutrisinya itu bagus. Atau di danau juga kalau danaunya itu baik gitu, nggak ada pencemaran dan nggak ada apa namanya yang lainnya gitu. Nah, jadi itu cenderung dia apa namanya populasinya itu beragam gitu, diversitasnya tinggi. Nah, tapi kalau dia nutrisinya itu berubah, jadi misalkan dia di lingkungan itu banyak sekali silika contohnya. Nah, silika itu disukain sama jenis-jenis plankton itu yang namanya itu diatom gitu. Nah, jadi kalau banyak konsentrasi silika di perairan itu, diatomnya itu akan lebih banyak gitu. Nah, terus kemudian kalau nitrogen ya, nitrogen ataupun ini, nitrogennya dia banyak, maka yang akan lebih unggul dia akan jenis tertentu gitu. Kalau semuanya itu imbang, nah jadi nutrisi imbang, relatif populasinya itu beragam. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena kontaminasi itu bisa menyebabkan apa ya, perbedaan unsur hara ya, karena ada masuk misalkan contohnya logam berat ataupun limbah-limbah entah rumah tangga, industri dan sebagainya. Limbah rumah tangga itu jangan lupa limbah rumah tangga itu kan kita masak dan sebagainya, nyuci itu kan ada SDS ya, sodium dodesil sulfat atau sodium lauryl sulfat dan bahan kimia yang lain. Tentunya ketika dia masuk ke dalam perairan, sungai dan sebagainya, maka itu akan berganti. Unsur haranya itu akan berubah. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya dari awalnya misalkan ada 30 jenis mikroalga akan berubah menjadi 5 dan sebagainya. 5 ini yang cuman sanggup untuk bertahan. Atau 5 ini yang memang suka sekali dengan lingkungannya. Nah, yang lainnya nanti lama-kelamaan dia akan berkurang karena lingkungannya tidak cocok. Jadi orang Indonesia dibawa ke misalkan ke Europe, misalkan orang Sunda, orang Jawa makanya manis-manis atau apa namanya dibawa ke sana kita makannya nasi, dibawa ke sana makannya roti terus kita kan akan bosen gitu. Nah jadi udahlah aku kalau udah bosen kayak gini aku mau balik aja lah ke Indonesia. Kita bisa makan rawon, soto dan sebagainya. Nah kalau udah nggak cocok tuh sifatnya gitu. Tapi kalau alga itu cenderung kalau dia sudah ada unsur hara yang dominan, nah akan terjadi perubahan. Jadi cuman ada beberapa jenis alga saja yang akan tumbuh. Yang pertama itu. Yang kedua juga bisa temperatur. Nah jadi kalau di umum bukan di laboratorium atau di industri ya, temperatur itu berganti-ganti. Nah kita dulu orang main-main ke puncak, ke Malang ataupun ke Bandung gitu, suhunya masih dingin. Mungkin 15 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang suhunya itu udah panas gitu, udah cenderung naik. Nah, sama temperatur itu juga berpengaruh terhadap apa namanya populasi dari mikroalga. Populasinya banyak mungkin ya. Kalau bisa dihitung 1 juta sel per mili. Tapi dia cuman diversity-nya itu rendah. Jadi cuman ada 5 jenis, 10 jenis dan sebagainya. Itu bisa terjadi karena kenaikan suhu air juga. Nah, biasanya karena iklim dan sebagainya. Nah, jadi pada musim-musim tertentu, musim panas dominan plankton ataupun mikroalga tertentu bisa. Tapi kalau kita cek di musim yang lainnya, musim penghujan dan sebagainya, bisa berubah gitu. Nah, terutama kalau perairannya itu luas, contohnya kalau laut gitu. Kalau danau nanti kita bisa lihat tuh. Jadi musim penghujan, musim panas, dari bulan ke bulan itu populasinya itu bisa berubah-berubah gitu. Jadi bisa dominan yang A bisa 80%, yang lainnya 20%. Nanti musimnya berganti, nanti pH-nya berubah, suhu berubah, dominannya juga bisa berubah. Yang awalnya dia 80% dominan, dia menjadi 50% dominan. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkannya perbedaan-perbedaan itu. Jadi faktornya ada banyak. Tidak melulu soal apa namanya limbah terjadi perubahan unsur hara, tapi juga bisa dengan iklim, suhu dan sebagainya karena faktor cuaca, karena faktor musim atau karena kenaikan suhu secara global menjadi naik. Nah itu
juga akan bisa berubah-berubah. Nah itu butuh riset yang panjang sih, apakah memang berubahnya ini karena unsur hara atau karena musim atau karena apa. Tapi lebih enak itu kalau risetnya memang dilakukannya itu di danau itu lebih tertutup gitu. Kalau laut itu kan bergerak terus-menerus gitu. Nah jadi itu yang biasanya suka berbeda-beda. Ngambil data besok aja itu bisa berbeda gitu. Nah jadi apa namanya kurang lebih kalau apa namanya penjelasan saya seperti itu ya. Jadi perubahannya itu bisa karena berbagai faktor. Seperti itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih banyak, penjelasannya sangat detail sekali. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Nah ini saya nggak akan jelaskan detail, tapi rekan-rekan nanti bisa baca di jurnal yang udah saya sampaikan ya. Perikanan di Indonesia itu masih cenderung konvensional. Konvensional itu ya kita berpikirnya ngapain sih kuliah perikanan? Perikanan itu ya kalau nanti kita lulus paling kita bekerja di industri tambak atau di cold storage di apa namanya? Misalkan di sarden, entah nanti di kalau misalkan kita bikin fillet ataupun untuk ekspor ke luar. Terus kemudian kalau enggak kita bekerjanya di government, di Kementerian Kelautan Perikanan gitu. Nah itu yang sering perspektif kita gitu. Nah jadi perspektifnya itu masih belum luas gitu. Padahal sebenarnya kalau di global itu perspektifnya sudah luas. Jadi lulusan perikanan itu ada juga yang dia bekerja di industri mikroalga. Contohnya di biofuel. Jadi ada industri yang dia memproduksi alga dengan sistem yang besar banget gitu. Terus kemudian dari alga itu nanti dia akan disaring ya. Nanti akan disaring. Nah, nanti kita akan dapatkan dua, yaitu yang pertama itu effluent. Effluent itu limbah. Jadi mikroalganya disaring, kan masih ada limbahnya. Nah, limbahnya itu biasanya dilarikan ke irigasi, kita buang gitu. Tapi ada juga mungkin yang melakukan treatment juga dengan limbahnya. Nah, yang pertama itu kita bisa mendapatkan powdernya. Nah, powdernya itu bisa digunakan macam-macam. Bisa digunakan sebagai apa namanya? Sebagai pupuk gitu. Atau juga bisa powdernya ini diubah menjadi produk yang lain. Nah, jadi dengan proses biofotolisis dia bisa diubah menjadi biohidrogen. Biohidrogen itu salah satu biofuel ya. Tapi prosesnya ini panjang. Saya nggak akan bedah satu-satu karena ini mungkin materi udah dalam banget gitu. Yang kedua adalah biodiesel. Jadi kita dengan menggunakan oil extraction dan juga esterification. Jadi kita bisa mengekstrak si powder dari yang sudah kita saring ya dari mikroalga yang udah ditumbuhin dan banyak gitu. Nah, ini kita bisa lakukan ekstraksi dengan menggunakan solvent sampai nanti kita bisa pisahkan ya minyaknya. Nah, jadi minyak inilah yang nanti akan bisa menjadi bahan baku untuk biodiesel. Tapi harus diolah dulu gitu, dimurnikan dan sebagainya. Karena dia nggak bisa biodiesel langsung dari hasil ekstraksi aja, kadang nggak bisa. Dia biasanya perlu diolah-olah. Misalkan kita pisahkan, misalkan kandungan logam berat, terus kandungan kontaminasi yang lain, yang diharapkan itu tidak mengganggu proses untuk misalkan mesin ya, misalkan di otomotif dan sebagainya. Jadi harus perlu pemurnian. Terus juga bisa bioetanol. Nah, jadi etanol ini fungsinya banyak ya. Dia bisa digunakan di industri, juga bisa digunakan di otomotif. Nah, jadi dia bisa menjadi bahan baku untuk apa namanya untuk biofuel, tapi dengan menggunakan proses hidrolisis, enzimatik dan sebagainya gitu. Terus juga bisa dengan anaerobik. Anaerobik itu biometan ya. Misalkan ada orang melakukan ditaruh apa namanya di plastik HDPE, terus kemudian dilakukan penambahan dengan mikroba-mikroba untuk melakukan fermentasi dan sebagainya. Jadi akan bisa menghasilkan biogas dan sebagainya. Nah, itu biometan contohnya. Nah, ini adalah
energi bisa dibilang energi hijau dan bersih gitu. Karena hasil sampingnya itu cenderung dia organik, artinya kita bisa buang, kita bisa gunakan misalkan hasil dari ekstraksinya dia bisa powder yang sudah tidak ada kandungan oilnya. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai pupuk. Nah, jadi dia prosesnya itu green dan bersih, clean. Artinya semuanya terpakai. Nah, ini adalah proses pembuatan biofuel dari mikroalga. Tapi pada intinya mikroalga itu di dalamnya seperti yang saya infokan tadi ada kandungan lipid dan hidrokarbon, ada kandungan karbohidrat dan ada bulk biomass. Jadi yang kayak misalkan kulit-kulit, debris dan sebagainya. Nah, itu fungsinya itu bisa banyak sekali ya untuk proses biofuel dan ini di luar negeri sudah dilaksanakan. Apakah ada industri di Indonesia yang ke arah biofuel? Mungkin kalau riset banyak, tapi kalau massal itu belum ada. Nah, jadi peluang sebenarnya Indonesia itu untuk bisa lulusan perikanan itu bekerja di biofuel sebenarnya harusnya mungkin bisa dikembangkan ya, karena kita belum banyak yang ke arah biofuel untuk mikroalga. Tapi kalau di luar itu sudah banyak yang ke arah sini. Terus yang selanjutnya adalah food and supplement mikroalga. Nah, ini banyak. Kalau di sini nih yang paling ngetren lah, yang paling ngetren saat ini. Jadi kalau mikroalga kan kita kultivasi ya. Kultivasi itu kita tumbuhkan. Nah, kita tumbuhkan di di kolam ataupun di bioreaktor, terus kemudian kita saring. Nah, kita akan dapat airnya dan juga sedimentasinya. Nah, dari hasil sedimentasi yang tadi ya, yang powder-powder itu, kita bisa lakukan spray drying, extrusion, drum drying. Jadi bisa dipanaskan ya. Maksudnya dipanaskan itu supaya bentuk dia itu memang sudah hilang kandungan airnya dan sebagainya. Kenapa perlu dilakukan spray drying, drum drying? Karena kalau dia itu basah ya, dia masih bentukannya ada yang basah, maka yang terjadi adalah kalau kita simpan dia akan lembab. Nah, kalau sudah lembab yang terjadi apa? Timbul jamur. Nah, kalau sudah jamuran, nah itu produknya nggak bisa dipakai. Karena jamur itu kita bisa ngilangin jamurnya, kita buang. Tapi kan yang nggak bisa kita hilangkan itu toksinnya. Nah, jadi kalau kita makan roti, ada jamur, misalkan, biasanya kan kita buang tuh, tapi ada orang yang iseng udah jamurnya saya buang aja bagian yang ada jamur. Tapi jangan lupa, jamur itu kan bisa masuk ke dalam rotinya. Dan yang paling bahaya itu sebenarnya adalah toksinnya, toksin dari jamur. Jadi si toksin itu dia bisa ngeresep masuk ke bagian roti yang lainnya juga. Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi kita harus melakukan pengeringan ya dengan spray drying ataupun drum drying itu supaya dia benar-benar kering. Nah, kalau sudah kering, dia mau diolah menjadi tablet untuk makanan ataupun ditambahkan sebagai suplementasi dari roti, suplementasi dari suplemen tablet. Jadi di sini mungkin kombinasi dari mikroalga, vitamin, kalau vitamin maksudnya pharmaceutical. Nah, ataupun misalkan mikroalga ataupun ekstrak ya, ekstrak misalkan ekstrak manggis atau ekstrak buah atau ekstrak yang lainnya itu juga bisa. Nah, terus kemudian juga bisa dikombin menjadi contohnya bisa menjadi masker. Jadi kan kalau misalkan di Instagram, di TikTok itu ada masker dari spirulina gitu. Nah, itu sebenarnya mikroalga gitu. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan masker dan sebagainya. Nah, apakah di Indonesia banyak yang mengembangkan ini? Kalau industri UMKM dan sebagainya mungkin banyak ya. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah yang pertama, apakah produk seperti masker, makanan dan sebagainya itu sudah memenuhi kaidah food and supplement ataupun mungkin alat bantu kesehatan ya, produk kesehatan. Karena kalau yang bahaya spirulinanya dan sebagainya, klorelanya itu nggak bahaya. Yang bahaya itu adalah biasanya tambahannya apa gitu. Tambahan untuk membuat pilnya, tambahan untuk membuat maskernya gitu. Nah, jadi sering banget sekarang ini banyak sekali
skincare nambahin misalkan spirulina gitu. Tapi di situ tuh dia masih ada kandungan-kandungan yang berbahaya yang sebenarnya dilarang sama BPOM gitu. Dan mereka banyak kan juga masker-masker itu banyak yang nggak mendaftarkan ke BPOM juga termasuk makanan. Jadi yang perlu rekan-rekan coba cek adalah apakah di makanannya itu sudah apply ke BPOM. Biasanya kan kalau di BPOM ada tulisannya BPOM, RIMD, dan nanti kita bisa cek tuh nomornya di websitenya BPOM, apakah sudah terdaftar atau belum, kayak gitu. Nah, jadi spirulinanya dan chlorellanya itu membantu berfungsi untuk misalkan menghaluskan atau mengencangkan kulit, ataupun kalau kita makan akan nambah antioksidannya, membuat kita menjadi lebih bugar gitu. Itu bagus, tapi bahan tambahan yang lainnya yang kadang perlu divalidasi, apakah ini bisa bermanfaat atau malah justru memperburuk dari sisi kita gitu. Nah, jadi nanti setelah dipanaskan kita akan dapat powder mikroalga. Nah, kalau nanti kita mau lanjut itu banyak kandungan yang ada di sini kita kan belum pecah. Jadi selnya itu masih sel gelondongan. Di sel gelondongan itu ada banyak sekali nutrisi. Jadi ada banyak protein, ada banyak metabolit. Metabolit itu yang biasanya mau diisolasi ya. Metabolit ada primer, ada sekunder. Primer itu contohnya lipid, karbohidrat, protein kayak gitu. Nah, secondary itu biasanya ada kandungan antiviral, anti jamur, anti inflamasi dan sebagainya. Nah, jadi kita harus memecah selnya. Jadi kita pecah selnya sehingga bahan-bahan aktif itu akan keluar dari si mikroalga. Terus kemudian dilakukan ekstraksi ya, mengekstrak artinya itu setelah memecah, terus kemudian mengeluarkan semua bahan-bahan itu, dan juga dari bahan-bahan itu kadang kita cuma mau ambil salah satunya saja. Nah, jadi kita akan mendapatkan yang namanya ekstra kompon. Ekstra kompon itu suatu zat cuma satu aja atau dua aja atau tiga aja gitu yang terkandung di dalam mikroalga. Jadi nggak semuanya. Nah, itu menjadi bahan tambahan pangan. Contohnya di biskuit, di suplemen dan sebagainya. Yang menjadi contoh, saya berikan contohnya adalah spirulina. Biasanya spirulina langsung dimakan aja semuanya gelondongan. Nah, atau langsung digunakan masker. Tapi nggak banyak di Indonesia itu yang melakukan ekstraksi. Jadi spirulinanya itu diproses. Di dalam spirulina, kalau kita proses, ternyata ada kandungan karotenoid. Itu bagus misalkan untuk kesehatan, misalkan mata dan sebagainya. Terus kemudian klorofil juga membantu kesehatan. Terus kemudian kalau diekstrak lagi kita akan dapatkan yang namanya vicosianin. Nah, jadi ini semacam pigmen, tapi pigmennya itu fungsinya itu banyak. Nah, jadi kadang di vicosianin, di klorofil atau karotenoid dia punya kandungan anti kanker, anti inflamasi, antiviral dan sebagainya, tapi perlu dilakukan pencampuran dan sebagainya. Nah, jadi ini zat aktifnya. Zat aktif kalau mau ambil vicosianin itu bisa dapetin. Jadi dari satu powder ini, misalkan 10 gram, kita dapat vicosianinnya itu mungkin miligram, bisa 0,1 miligram. Jadi cuma sedikit saja karena dia bagian ekstrak dari si spirulinanya. Nah, itu contohnya kalau food and supplement dari mikroalga. Nah, kalau pharmaceutical itu panjang prosesnya ya. Jadi bentuk dari sediaannya biasanya jarang sekali yang bentuknya itu tablet. Kalau nutraceutical ya bisa karena sifatnya suplemen. Tapi kalau obat itu biasanya dihindari bentuknya yang masih ada powder. Jadi lebih diutamakan yang kayak gini, vicosianinnya, ekstraknya. Jadi hasil ekstrak dari spirulinanya. Karena kalau masih ada kayak biomasnya ini, itu akan susah kalau misalkan kita mau ngebentuk tablet, mau membentuk kapsul dan sebagainya, untuk nyatuinnya itu susah. Jadi yang diambil itu adalah ekstraknya biasanya nanti dicampurkan dengan berbagai eksipien ya, jadi bahan tambahan obat kayak gitu. Nah, jadi biasanya ke arah sana. Nah, di pharmaceutical nanti mungkin untuk kuliah selanjutnya itu akan lebih detail. Apa aja sih yang dicari? Yang pertama adalah anti tumor. Nah, jadi mikroalga itu juga punya setelah dites di lab dia bisa mencegah anti tumor ya.
Jadi bisa mencegah tumor. Terus kemudian imun stimulator, kan biasanya kita makan Enervon C, Imbus kalau sakit gitu. Dia juga bisa meningkatkan imun kita supaya kita nggak gampang capek, nggak gampang terkena drop gitu, nggak gampang drop lah ibaratnya. Terus kemudian antioksidan. Nah, antioksidan ini melawan radikal bebas. Jadi contohnya kita lagi di panas-panas atau kita banyak aktivitasnya itu dengan hisap rokok dan sebagainya. Nah itu ada beberapa atau kita banyak misalkan antihipertensi ya. Antihipertensi berarti arahnya lebih ke darah tinggi gitu. Nah, jadi dia ada kandungan bahan yang namanya astaxanthin dan ini dari Hematococcus pluvialis. Nah, itu dia bisa mencegah hipertensi juga. Terus ada beta karoten. Nah, ini untuk perlindungan mata dari UV, dari terjadinya misalkan katarak, glaukoma dan sebagainya. Nah, itu bisa eye protection. Nah, terus kemudian antivirus. Nah, antivirus juga bisa. Itu biasanya Vicoerythrin ya. Vicoerythrin atau PUVA. Terus kemudian bisa juga mencegah diabetes. Jadi insulin resistance. Jadi dia juga ada kandungan-kandungan yang bisa bermanfaat. Bisa untuk kardiovaskular dan sebagainya. Nah, ini contoh dari proses kita mengekstrak mikroalga menjadi bahan farmasi, tapi biasanya ini sudah prosesnya itu udah advance gitu. Karena untuk mendapatkan ini kalau di lab itu tuh susah gitu. Jadi nggak gampang untuk mendapatkan metabolit ya yang hasil ekstraknya itu ini nggak gampang gitu. Nah, kalau untuk memformulasikan menjadi obat itu lain lagi. Biasanya nanti dilakukan sama industri farmasi. Nah, ini contoh untuk farmasi. Nah, ini contoh untuk pharmaceutical ya, produk-produknya yang sudah ada di luar negeri gitu. Ini jadi dia ditambahkan dalam bentuk pil. Pilnya isinya ada vitamin, ada vitamin B, ada propolis, garlic extract, terus juga enriched spirulina. Jadi spirulinanya juga nanti dimasukin, dikombin ke dalam kapsul. Kalau kapsul cenderung lebih simpel ya karena dia tinggal dimasukin. Nah, yang kalau tablet, nah tablet itu kan kita perlu mencetak tuh. Nah, itu yang agak biasanya cukup kompleks ya, susah karena kita harus bagaimana caranya biar bisa si tabletnya itu semuanya nyatu gitu dan hasil dari mikroalganya itu juga nggak gampang hancur gitu. Nah, ini contohnya ada chlorella. Chlorella 500 mg. Nah, jadi chlorella pharmacological action-nya dia bisa untuk detoxifying effect. Nah, jadi dia bisa untuk detox, terus kemudian menaikkan kandungan hemoglobin. Jadi kalau orang lagi kurang HB bisa juga ditambahkan chlorella. Terus kemudian bisa anabolik atau anti-aging penuaan dini ya. Nah, jadi itu juga bisa dicegah dengan mengkonsumsi chlorella gitu. Jadi kita harus ekstrak dulu. Jadi kita nggak ambil langsung dari danau, dari laut kita minum, nggak kayak gitu. Jadi kita harus ekstrak, kumpulkan dulu alganya sampai semuanya menjadi terkumpul menjadi powder. Nah, itulah yang nanti akan kemudian digunakan sebagai bahan baku pharmaceutical. Terus wastewater treatment itu melakukan treatment ya. Jadi air itu kan sifatnya itu apa ya, self renewal ya. Jadi dia bisa untuk memurnikan sendiri dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi limbah domestik maupun industrial ya, municipal water, limbah rumah tangga, agriculture, biasanya banyak pestisida, industrial wastewater ini banyak kandungan logam berat. Nah, itu bisa kalau misalkan nanti ada, saya nggak tahu apakah ada pratikum ke IPAL ya, industri pengolahan air limbah. Mungkin juga barangkali nanti bisa kalau ada site visit barangkali ke industri gitu. Jadi biasanya itu kalau di kawasan terpadu, limbahnya itu dikumpulkan ke dalam satu ini. Jadi buang limbahnya itu dialirkan ke pipa. Dan pipanya itu biasanya sudah nyalur dari beberapa piping itu ke industri pengolahan air limbah. Nah, di sana nanti si limbahnya itu ditampung dulu. Jadi nggak langsung keluar ke lingkungan. Jadi ditampung dulu. Dan ini biasanya kalau PT-nya sudah gede ya, perusahaan-perusahaannya udah gede, dia harus punya IPAL karena wajib. Nah, nanti dari
industri pengolahan air limbah itu, si airnya itu akan bisa kita tambahkan mikroalga dan kita co-culturing. Co-culturing itu menumbuhkan mikroalga dengan ditambah fungi dan juga bakteri. Tujuannya apa? Gini, mikroalga itu nyerapnya apa sih? Nyerapnya CO2, nyerapnya itu makro mikronutrien. Nah, itu yang bisa nyerap. Nah, bakteri itu banyak banget, dia biasanya di air. Nah, bakteri ini banyakkan itu membantu di sedimen. Nah, jadi mikroalga itu butuh fotosintesis, tapi di air. Nah, sedimennya siapa yang ngolah? Sedimennya biasanya bakteri, karena bakteri itu dia bisa membantu untuk bioremediasi ya di bakteri dan fungi itu terutama paling banyak di sedimen. Karena di sedimen itu ada logam berat, ada organik material, sedimen-sedimen ya. Nah, jadi tugas dari bakteri dan juga fungi itu dia memiliki peran itu paling banyak itu di sedimen. Nah, kalau di air itu paling banyak tugasnya mikroalga karena dia bisa menyerap fosfat, bisa nyerap nitrogen, bisa nyerap silika, terus kemudian nantinya dia akan menjadi menjadi mikroalga tambah banyak. Ketika mikroalganya sudah banyak, itu nanti bisa disaring. Jadi yang disaring adalah mikroalga yang sudah sebenarnya menggunakan si nitrogen, menggunakan si silika, menggunakan si fosfat. Jadi awalnya fosfatnya banyak karena diserap sama mikroalga, jadinya dia akan menjadi biomas mikroalga. Nah, biomas mikroalga ini yang sudah menyerap tadi zat-zat tadi itu kita bisa ambil, kita bisa saring dan kita bisa gunakan sebagai pupuk gitu. Lain kalau kita langsung lempar ke perairan. Yang terjadi bisa blooming algae, terus kemudian dia juga belum diserap ya fosfornya dan sebagainya. Nah, itu akan berpengaruh. Jadi tugasnya dari water treatment itu adalah bagaimana kita bisa melakukan co-culturing untuk kemudian treatmentnya itu bisa mentreatment air dan juga mentreatment sedimen supaya air yang dikeluarkan itu nanti bisa menjadi air yang bersih gitu. Nah, jadi bersihnya bukan bersih bening ya, tapi dia layak untuk kemudian dibuang ke sungai, di mana dia tidak akan mengganggu ekosistem yang ada di sungai ataupun di laut. Gitu. Jadi bahan aktif, contohnya industri farmasi, dia bikin antibiotik, limbahnya pasti ada antibiotiknya. Nah, jadi antibiotik itu nanti bisa diserap sama si fungi dan sebagainya ataupun bakteri atau bisa bakterinya juga bisa mendegradasi si limbah farmasi itu. Heavy metal removal itu juga bisa dilakukan oleh mikroalga. Terus kemudian dyes removal itu pewarna pabrik jeans gitu. Nah, itu warna limbahnya mungkin bisa biru, bisa merah, bisa macam-macam gitu. Bisa ada buihnya. Nah, itu juga bisa di removal. Jadi disedot ya ibaratnya, ditarik menjadi fungi, menjadi bakteri dan juga menjadi mikroalga. Jadi menjadinya itu menjadi biomas. Nah, biomasnya ini yang sudah nyerap pharmaceutical, heavy metal, dyes, patogen removal, nutrien organik. Nah, itu nanti bisa digunakan entah untuk limbah ataupun nanti ditimbun gitu. Tapi udah aman. Si airnya itu udah banyak, kita menurunkan kandungan-kandungan yang berbahaya ya di air limbah. Terus kemudian kalau aquaculture, nah kalau aquaculture ini gampang nih. Kalau aquaculture kita bisa dapatkan powdernya nanti dicampur sama pakan sapi, pakan ikan bentuknya pelet gitu. Nah, pakan ayam. Nah, jadi si mikroalga itu kalau dites terus kemudian ditambahkan ke pelet ataupun pakannya sapinya itu rata-rata itu bisa menaikkan weight-nya. Contohnya di kambing dan juga di ayam dan juga di sapi gitu. Naik bobotnya. Terus susunya juga, produksi susunya juga lebih baik ya. Terus kemudian omega 3 itu juga bisa menjadi lebih baik juga. Nah, kalau di babi ada peternakan babi, jadi proses digestion ya, proses pencernaannya itu menjadi lebih bagus dan karena pencernaannya bagus, jarang banget terjadi diare di babi yang peternakan babi gitu. Nah, jadi
Kalau pencernaannya bagus, penyerapan nutrisinya maksimal, maka dia juga akan bisa membantu untuk kesehatan dari hewan-hewannya gitu. Nah, kalau di aquaculture fokusnya itu biasanya ditambahin di pakan, tapi karena prosesnya itu panjang, biasanya orang sering melakukan disaring aja mikroalganya ya. Jadi dari 1 ton gitu, 1 ton air gitu atau 1000 liter air kita saring itu menjadi misalkan cuman 200 2 liter gitu. Nah, jadi tapi mikroalganya sudah terkonsentrat. Itu nanti tinggal dituangkan aja ke kolam udang, kolam ikan dan sebagainya. Karena dia menjadi sumber makanan terutama untuk ikan udang yang masih kecil-kecil ya. Jadi dia menjadi sumber makanannya. Kalau sudah gede mungkin makanannya pelet, tapi kalau udah kecil itu masih kecil itu biasanya dia bisa makan makan mikroalga gitu. Terus dia juga bisa membantu cahaya gitu. Karena kalau kolam warnanya airnya bening itu cepat panas. Tapi kalau dia nanti tertutup warnanya itu dengan mikroalga agak kehijauan kayak gitu. Jadi cahaya yang masuk itu dia ada ada penutupnya gitu. Jadi dia ada partikel-partikel dari mikroalga itu yang membantu cahaya itu nggak penetrasi maksimal sampai ke bawah sehingga bagian atasnya panas tapi bagian bawahnya itu karena tertutup dengan partikel-partikel mikroalga itu menjadi lebih dingin. Nah, jadi itu juga membantu suhu di kolam karena kalau bening semuanya maka paparan sinar cahaya itu langsung masuk sampai ke dasar. Jadi suhunya itu akan lebih panas daripada suhu ketika misalkan sudah ada mikroalga yang di sana gitu. Nah, itu salah satu kegunaan dari mikroalga untuk membantu suhu juga. Nah, biasanya diberikan ke udang, ke ikan, tujuannya untuk apa? Untuk supaya untuk makanan, tapi arahnya utamanya itu adalah meningkatkan respon imun ya. Jadi dia akan lebih tahan terhadap penyakit dan sebagainya gitu ya, resisten terhadap bakteri, virus, jamur. Nah, jadi dia menjadi lebih kuat kalau kita berikan tambahan pakannya itu dengan menggunakan mikroalga. Nah, sampai di sini untuk mikroalga. Sebelum saya ke materi yang kedua, apakah ada pertanyaan? Saya harap sih jangan sungkan untuk nanya gitu. Silahkan nanya apa aja. Barangkali saya tahu gitu, saya punya pengalaman ataupun saya sudah pernah melihat, oh kayaknya industrinya seperti ini, nanti silahkan saja gitu. Karena waktu dulu saya kerja, karena saya kerjanya banyakkan di aquaculture, arahnya lebih ke feed gitu. Tapi karena di lab saya mungkin dan Pak Himawan itu kerjanya itu banyakkan ke biotek, jadi kita juga mengekstrak vicosianin, astaxanthin dari dari mikroalga gitu. Nah, jadi itu untuk riset-riset yang nantinya untuk aplikasi untuk pharmaceutical dan sebagainya. Nah, untuk makanan juga untuk food. Nah, jadi arahnya lebih ke sana. Tapi silakan saja kalau barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman sekalian. Ya, ada yang ingin tanya sepertinya topik mau Ya. silakan sama-sama topik ya namanya. Sama-sama topik. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Perihal tadi di awal pematerian tentang budidaya alga itu sendiri Pak. Nah, pada budidaya alga itu hambatan selama proses budidayanya itu apa aja Pak? Dan melihat dari materi tadi itu dari alga ini banyak sekali manfaatnya di berbagai bidang ya. Nah, terutama di Indonesia kan masih kurang ya budidaya alga ini. Nah, apakah ada cara sederhananya tidak Pak buat budidaya alga ini biar bisa dibudidayakan oleh khalayak umum, tidak hanya oleh perusahaan besar saja Pak yang membudidayakannya? Oke. Itu bagaimana caranya? Yang pertama tadi apa ya pertanyaannya? Saya tadi
hambatan dalam budidaya alga itu, Pak? Oh, hambatan. Oh iya. Nah, oke. Saya jawab yang hambatannya dulu ya. Hambatannya tadi saya sudah jelaskan. Hambatannya itu keilmuan ya. Jadi mungkin lulusan dari perikanan, mungkin juga Pak Himawan nanti bisa tambahkan. Jadi orang yang fokus di perikanan, misalkan ya, kita punya 100 mahasiswa. Yang fokus ke mikroalga itu dikit banget. Cuman ada 3, 4, 5 orang. Nah gitu. Dan tidak semua perikanan itu fokus ke mikroalga. Fokus ke mikroalga hanya untuk aquaculture gitu. Aquaculture cuman untuk pakan ikan gitu. Sementara kalau untuk fokusnya ke arah sini, ke arah biofuel, food and supplement, pharmaceutical, wastewater treatment, sangat sedikit sekali di Indonesia gitu. Bahkan dosennya pun bisa dihitung jari lah. Kita bisa lihat dosen-dosen siapa aja yang sudah fokus ke biofuel, food and supplement dari jurusan perikanan yang ada di Indonesia, semuanya itu sangat sedikit gitu. Jadi sebenarnya peluangnya mikroalga itu besar, tetapi sumber daya manusia yang fokus ke arah sini itu sedikit. Kalau yang ke arah sini, ini banyak dan mudah, nggak usah diekstrak, nggak masalah, tinggal tuang aja nggak masalah gitu, tinggal disaring dengan plankton net, selesai. Kalau aquaculture, tapi kalau bidang yang lainnya, nah ini belum banyak sumber daya yang tertarik ke arah sana gitu. Dan publikasi ke arah biofuel, food supplement, pharmaceutical, wastewater itu sangat sedikit di Indonesia. Kalau ke arah aquaculture banyak ke arah sana. Jadi tantangannya itu yang pertama dari sumber daya manusia. Yang kedua, mikroalga itu tumbuhnya cukup lama dan juga kita harus punya fasilitas. Fasilitasnya itu contohnya fasilitas ini. Fasilitas untuk punya bioreaktor, fasilitas untuk kita bisa ada ruangan yang bisa ada lampunya. Lampunya pun juga macam-macam, ada yang warna biru, ada yang warna ini, dan listriknya pun tinggi. Nah, sehingga melihat kadang mikroalga kalau sampai produksi biofuel, biomass atau ini investasinya butuh tinggi. Nah, jadi mereka melihat kayaknya pasarnya kalau di Indonesia belum ke arah sini nih. Jadi mereka tidak mau untuk memulai. Nah, jadi industrinya itu masih sangat sedikit di Indonesia, tapi ada gitu. Ada yang ada di daerah Jawa Tengah, Jogja itu ada produksi mikroalga dengan bioreaktor gitu sudah ada, tapi masih kecil, industri kecil-kecilan gitu. Nah, jadi itu yang kedua ya. Jadi mungkin dari sisi cost. Nah, kalau cara mudah penumbukan mikroalga, kalau aquaculture feed mahasiswa yang ada di UPI pasti bisa gitu. Kalau cuman numbuhin di lab, terus kemudian kita perbanyak di kolam ataupun di tong gitu ya, di tong ataupun di mana ya, biasanya di botol ya, botol-botol gitu, botol yang bening, ataupun di botol aqua itu juga bisa ditumbuhin di botol aqua dan sebagainya. Yang penting dia bening, cahayanya itu bisa masuk. Itu sangat mudah. Tadi dari Taufik ya, itu sangat mudah kalau ke arahnya itu ke aquaculture, bahkan praktikum pun juga bisa gitu untuk dilakukan di sini karena nggak butuh teknologi yang banyak. Jadi kita tinggal punya mikroalga, sediaan mikroalga yang didapatkan sudah dikultur ya, terus kita tambahkan ke dalam botol, terus kita tambahkan aja pupuk. Pupuknya ada yang dijual di umum namanya pupuk Walna F12 gitu, atau kita bisa membuat pupuk sendiri, jadi nyampurin NPK dan sebagainya, itu juga bisa ditambahin. Nanti dikultur di laboratorium, nanti dari awalnya yang bening bisa berubah menjadi hijau. Nah kalau sudah hijau, ini kalau disaring kelihatannya banyak, tapi kalau disaring itu sama kalau udah dipanasin ya di oven gitu, sangat sedikit kita dapatnya. Nah jadi kalau mau dapetin kiloan gitu, itu butuh kolam yang sangat gede banget gitu. Karena harga kiloannya itu juga mahal kalau spirulina, chlorella dan sebagainya. Nah, kalau hanya untuk feed itu nggak perlu teknologi yang yang susah sampai bioreaktor. Kita numbuhin di botol aqua, botol aquanya bersih, udah steril, udah bisa ini, atau botol kaca ya biasanya kayak gitu, atau Erlenmeyer itu juga bisa yang sampai 1 liter atau ini. Nah, tapi kalau sampai numbuhin dan juga arahnya itu ke food, arahnya itu ke pharmaceutical, nah ini yang agak susah. Susahnya di mana sih? Jadi kalau kita numbuhkan hanya untuk pakan,
nanti kan kita udah dapat powdernya, kita tinggal tambahin aja itu ke bahan pakan. Pakan itu regulasinya itu aman, orang nyampur sendiri nggak masalah. Tapi kalau kita numbuhin untuk pangan, biasanya ditanya, apakah media tumbuh mikroalga itu akan terbawa ke produknya? Kalau terbawa, dia harus dicuci dulu. Dicuci dan dipastikan bahwa pupuk-pupuk atau media itu tidak terbawa ke dalam proses pengolahan makanan, ke dalam proses pengolahan obat gitu. Makanya biasanya kalau makanan selain dia dibersihkan, dikeringkan, dibilas dan sebagainya, dia juga ada yang diekstrak karena dengan diekstrak itu udah dipisahkan dari pengotor-pengotor. Nah, itu yang susah kalau di Indonesia karena investasinya itu akan sangat besar sekali. Jadi kalau hanya untuk menumbuhkan mikroalga itu bisa di laboratorium dan simple proses penumbuhannya. Jadi saya yakin semua orang itu akan bisa numbuhin mikroalga di laboratorium, di kolam misalkan ataupun di fasilitas yang lebih besar yang lain itu bisa. Tapi kalau mau ke arah food dan farmasi, nah itu yang butuh teknologi yang lebih advance karena jangan sampai ada kontaminasi tadi ya. Nah itu yang tidak diharapkan. Itu sih paling kalau dari saya ya tantangan terberatnya kalau cara menumbuhkan di lab gampang sih sebenarnya. Baik Pak, dipahami Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Baik. Ada lagi mungkin? Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Oke, sudah nggak ada. Nah, saya lanjut lagi ya untuk materi kedua. Materi kedua sebenarnya lebih simpel. Ini masih pemanfaatan bioteknologi tapi untuk aquaculture ya. Nah, jadi ini ada logonya nih ikan salmon. Ada ATCG. Masih ingat kan ya pelajaran SMA atau genetik lah. Adenin, sitosin dan sebagainya. Ya, jadi nanti lebih banyak ini kalau aplikasi ini tuh ke molekuler ya. Molekuler itu lebih banyak itu ke genetik. Kalau di S1 ada materi genetik nggak ya Pak Himawan? Dari saya sih Pak, dan beberapa biologi, kayaknya biologi dasar juga ada sih Pak. Tapi memang nggak dalam. Ya. Yang mungkin intinya sih baik, intinya makhluk hidup itu selalu punya nukleus ya, inti sel. Nah, di dalam inti sel itu dia ada DNA. Nah, jadi ada deoksiribonucleic acid. Nah, jadi ada DNA-nya. Nah, DNA ini yang sekarang ini lagi ngetren namanya itu gen editing. Jadi kita mengedit gen. Mungkin kalau ingat zaman dulu itu ada namanya domba doli. Nah, domba doli itu hasil dari cloning ya. Itu rekayasa genetik. Nah, terus kemudian apa yang kita makan buah-buah, terus kemudian kedelai itu juga hasil rekayasa genetik ya. Jadi awalnya buahnya itu tidak ada bijinya, terus bijinya itu dihilangkan. Nah, itu banyak sekali proses GMO juga. Dan kita udah makan GMO, kedelai itu udah banyak, beras juga banyak makan GMO gitu. Cuman kadang orang ini kalau GMO takutnya nggak berbahaya, tapi kan harus dibuktikan gitu. Buktinya kita makan kedelai yang udah GMO, udah sampai saya umur 36 tahun mendekati 40 ya. Nah, itu masih alhamdulillah masih sehat aja gitu, dan orang tua kita juga yang udah lama makan kedelai GMO dari tempe gitu, itu juga masih sehat. Artinya sebenarnya GMO itu bukan berarti semua GMO itu jelek, tapi yang harus dicek adalah apakah GMO-nya itu juga aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kan sekarang orang umurnya itu udah jarang kan yang 100 tahun dan sebagainya kayak gitu udah jarang. 60, 70, 80 di Indonesia itu udah angka hidup yang paling tinggi lah. Itu udah alhamdulillah banget kalau bisa sampai ke sana gitu. Nah, sama dengan dunia perikanan. Jadi bioteknologi itu punya impact yang signifikan ya untuk efisiensi, terus
efisiensi proses ya, jadi lebih efisien ketika kita melakukan industri. Terus sustain itu tahan lama ya. Jadi sustain dalam segi lingkungan, dalam segi budidaya dan sebagainya. Terus profit. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi kalau saya itu dulu menjadi R&D ya, bekerjanya di riset ya, riset di perusahaan swasta, dan saya juga pernah di perusahaan di pemerintah ya, di BRIN dulu. Nah, jadi orang ngelakuin riset itu yang penting riset aja. Nah, ini yang saya lihat di Indonesia itu kayak gitu. Riset aja itu kayak gimana sih? Jadi kita melakukan riset, hasilnya bagus, tapi nggak akan profit ke industri. Terus siapa yang akan pakai gitu? Nah, itu yang kadang menjadi pertanyaan. Jadi kita mau bikin udang yang tahan terhadap penyakit gitu. Kita bisa itu bikin udang yang tahan terhadap penyakit. Tapi harganya itu 10 kali lipat dari harga udang yang ada di market. Kalau perusahaan kan mikir harganya 10 kali lipat, saya udah dapat 10 induk udang. Kalau saya beli yang ini saya cuma dapat 1 induk udang aja. Jadi itu nggak akan menarik bagi industri. Makanya unsur profitability itu harus masuk ke dalam industri. Dan ketika kita risetnya harus berbasis profitability juga. Jadi dibandingkan cost produk ya yang kita hasilkan gitu. Jadi kalau kita mau bikin tisu, nah misalkan kita punya tisu nih, tisu di sini antibakterial, nah harganya 4.000. Nah kita kasih tambahan ekstrak mikroalga di tisunya ini yang punya kandungan antiviral gitu. Tapi harganya itu 50.000. Kira-kira kita masih mau beli nggak ya 50.000 ini dengan ditambahkan antiviral dari mikroalga itu? Tentunya banyak orang nggak mau beli. Oh, biasanya saya beli tisu yang sudah antibakterial aja 3.000, saya masih sehat-sehat aja. Kenapa saya harus beli yang 50.000 yang harus ada antiviralnya? Artinya antiviral ini secara riset bagus gitu, tapi secara profit nggak akan profit dan nggak akan diterima sama sama industri dan juga sama customer. Maka dari itu profit itu juga menjadi kunci ya kalau di dunia industri. Nah, jadi jangan dilupakan masalah profit karena semua orang butuh untung gitu. Nah, jadi kalau bioteknologi arahnya sudah ke efisiensi, sustainability, profit, itu tentunya akan diterima oleh market. Nah, apa saja sih yang saat ini bioteknologi lakukan di bidang aquaculture ya? Saya menyasarnya di aquaculture karena aquaculture ini kan luas ya, bisa ada yang aquaculture yang ada di darat, payau, dan juga di di laut ya, misalkan marine farming gitu. Nah, yang pertama itu adalah genetic improvement dan selective breeding, yang kedua adalah disease, yang ketiga adalah improve feed and nutrition. Nah, kalau mikrobial dan alga biotechnology itu udah saya bahas mungkin yang di pertama ya. Nah, kalau aquaculture environment management itu lebih ke manajemen lingkungan sebenarnya, ke arah bioremediasi dan sebagainya. Nah, itu bisa masuk juga ke alga dan mikrobial. Nah, cuman saya akan lebih fokus sebenarnya ke 3 ini. Karena bioteknologi itu fungsinya cukup besar ya, terutama di 3 bidang ini. Saya kalau untuk yang slide kedua ini lebih banyak bercerita saja ya, apa yang sudah pernah saya alami, dan nanti mungkin rekan-rekan kalau di dunia industri, bekerjanya di industri ya, maupun di pemerintahan supaya ataupun mungkin di yang lainnya di NGO ya, itu LSM gitu, mungkin juga bisa punya gambaran. Yang pertama adalah genetic improvement dan selective breeding. Jadi dia membantu menggunakan genetic marker ya. Jadi kita bisa ngecek apakah ikan yang kita produksi, indukan ikan ya, indukan udang yang kita produksi itu dia mampu tumbuh dengan baik. Nah, jadi performanya itu bagus, tahan terhadap penyakit, pertumbuhannya cepat. Nah, itu yang diharapkan. Makanya ada yang namanya selective breeding. Jadi ini terutama untuk komoditas yang rame di pasaran. Contohnya salmon. Kita sering ini salmon, ikan yang mahal gitu. Nah,
yang mahal. Terus kemudian tilapia. Nah, tilapia itu ikan ini nih, grup-grupnya ikan nila ya, ikan nila. Terus kemudian mujair itu masuk tilapia kan ya? Pak Himawan. Masuk Pak, masuk. Nah, masuk tilapia. Nah, terus kemudian shrimp karena grup-grup itu tuh banyak yang diproduksi. Nah, jadi selective breeding itu artinya kita memproduksi indukan udang, indukan tilapia, indukan salmon yang dia itu punya keunggulan genetik. Punya keunggulan genetik itu tadi pertumbuhannya cepat, terus tahan terhadap penyakit. Contohnya ini. Jadi ada sebuah perusahaan yang besar ya, perusahaannya namanya Shrimp Improvement System, nanti bisa di Google aja. Dia salah satu produsen induk udang yang ada di dunia gitu, yang udah terkenal lah salah satunya. Nah, SIS ini Shrimp Improvement System ini dia melakukan proses breeding ya. Breeding itu dia menghasilkan indukan ya, menghasilkan indukan udang yang 2. Jadi yang pertama itu SPF. SPF itu spesifik patogen free. Jadi dia bebas dari patogen. Jadi dia tidak punya tidak punya patogen lah ibaratnya, tidak membawa patogen. Jadi dia tidak membawa virus, tidak membawa jamur, tidak membawa bakteri juga, tapi biasanya arahnya lebih ke virus sih. Nah, jadi dia free dari patogen. Jadi dia tidak membawa patogen. Nah, kalau yang kedua adalah SPR, spesifik patogen resistan. Nah, dia indukannya itu jauh lebih kuat kalau kita mau tumbuhkan dia itu. Kalau yang pertama tadi bebas ya, dia bebas dari virus. Artinya dia bersih gitu, sehat. Kalau yang spesifik patogen resisten, dia punya imun yang kuat. Nah, jadi kalau ditumbuhkan di situ ada virus, dia cenderung melawan si virusnya. Nah, itu resisten. Nah, jadi perbedaannya ada 2 itu. Nah, jadi kalau misalkan yang SPF itu biasanya kalau lingkungannya bagus, kita bisa beli itu indukan yang SPF. Nah, tapi kalau lingkungannya itu jelek, kita harus beli yang SPR gitu. Nah, jadi itu contoh untuk industri yang ada di udang. Nah, ini belum masuk ke GMO. Nah, kalau GMO itu biasanya udah diubah. Biasanya dalam waktu 1 bulan dia 10 gram gitu tumbuhnya. GMO ditekan lagi gen pertumbuhannya. Jadi alih-alih menjadi 10 gram jadinya 15 gram. Nah, jadi pertumbuhannya jauh lebih cepat. Jadi massa ototnya jauh lebih tinggi, jadi weight-nya naik gitu. Jadi dengan diberikan pakan yang sama, tapi penyerapan nutrisinya jauh lebih maksimal. Nah, itu contohnya kalau transgenic organisme ya, di mana pertumbuhannya lebih cepat atau dengan pakan yang sama, dia bisa menghasilkan bobot yang lebih maksimal. Nah, itu salah satunya genetic improvement dan selective breeding. Caranya gimana? Caranya ribet banget di lab, di mana dia harus milih indukan mana yang unggul, mana yang nggak unggul. Yang nggak unggul dibuang gitu. Nah, jadi itu terus kemudian nanti bisa dikawinkan, dipilihkan. Jadi kita udah tahu nih indukan mana yang galur mana yang genetiknya bagus, indukan mana yang galurnya bagus, itu dikombinasi. Jadi dia dipilih dari udang-udang yang sangat bagus, terus kemudian itu dikawinkan gitu. Nah, jadi itu contohnya selective breeding. Dan yang perlu rekan-rekan tahu ya, kalau beli udang 1 kilo mungkin berapa ya sekarang? Mungkin 60.000 atau berapa gitu. Nah, harga 1 udang indukan dari SIS yang dia grade-nya SPF atau SPR itu range-nya kurang lebih itu di sekitar 900.000 sampai 1,2 juta per 1 ekor. 1 ekornya mungkin segini nih. Sekitar 15 cm, panjang lah mungkin 20 sentian gitu. Nah, itu harganya itu bisa sampai jutaan gitu. Nah, sementara nanti kalau kita beli 1 kilo ya, 1 kilo udang itu cuman 60.000. Jadi harganya itu timpang jauh
antara indukan udang yang udah unggul dengan harga udang kiloannya. Nah, karena indukan udang inilah yang nanti akan menghasilkan telur-telur udang yang sangat unggul. Nah, jadi itu untuk genetic improvement-nya. Nah, terus disease, diagnosis, dan manajemen. Jadi ini tekniknya banyak sekali, teknik-teknik bioteknologi, contohnya PCR. Nah, jadi kita kalau PCR itu sudah ada sebelum COVID ya. Jadi kalau orang-orang COVID baru dengar PCR, itu apa namanya? Mungkin dikiranya baru. PCR itu udah dari zaman tahun 90 itu udah ada gitu. Jadi mungkin kita nggak bicara konspirasi global ya, tapi PCR itu udah dari zaman kapan itu udah muncul gitu. Dan itu untuk ngetes kesehatan udang, kesehatan kesehatan hewan itu udah bisa ngetes gitu. Jadi kita tinggal ambil dari siripnya udang, terus kemudian kita potong kakinya, sirip dan sebagainya itu kita potong. Nah, terus kemudian kita ekstrak DNA-nya. Nah, nanti kalau kita ekstrak DNA-nya, maka yang akan terekstrak DNA-nya udang dan DNA-nya patogen, bisa virus dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau misalkan dia positif, dia akan ada garis-garisnya kayak gini, ada bandnya muncul. Artinya virusnya ada. Tapi kalau dia negatif, dia akan tidak ada putih-putihnya. Artinya dia negatif dari virus. Dan udang itu kalau udah terkena virus, itu kerugiannya besar. Jadi kalau untung, satu kolam bisa untung 500 juta gitu dalam 3 bulan. Tapi kalau kena penyakit, itu bisa 0, kita rugi bisa 500 juta gitu. Untuk tambak udang itu. Jadi kalau udangnya sudah besar, biasanya sudah di atas 10 gram, itu bisa dipanen kalau lagi kena penyakit. Karena penyakitnya nggak nular ke kita, nggak zoonosis gitu. Tapi kalau masih di bawah 10 gram, itu yang rugi. Karena udangnya juga nggak bisa dijual ke pasaran. Nah, udang sehat dan bersih. Tapi kalau udangnya penyakit itu warnanya ada yang merah gitu. Di sirip, di ekor. Nah, itu harus dicek dengan cara menggunakan PCR. Jadi PCR-nya nggak pakai di hidung gitu, nggak. Tapi di siripnya dipotong-potong, dimasukkan ke dalam tabung, diekstrak. Nah, diekstrak, terus kemudian dites nanti dengan menggunakan PCR. Nah, jadi itu bisa dilakukan di udang, karena udang komoditas yang mahal. Yang kedua bisa di koi. Kenapa di koi? Karena harga koi bisa ratusan juta, bisa miliaran kalau koinya mati gitu. Nah, dan koi itu banyak penyakitnya. Penyakitnya itu misalkan kayak kulitnya, kayak misalkan nanti kena bakteri, virus dan sebagainya. Makanya ada KHV, koi herpes virus. Itu harus dicek juga rutin. Karena kalau sampai koinya mati rugi ratusan juta, terutama kalau koinya bagus. Terus kemudian komoditas-komoditas yang lain-lainnya juga, mungkin ikan-ikan yang mahal. Nah, itu harus dicek juga virusnya supaya tidak mati gitu, karena harganya itu sangat mahal sekali. Jadi untuk meminimalisir terjadinya patogen di punya kita, itu harus di tes gitu. Sebentar. Oke. Nah, terus kemudian ini. Nah, pernah lihat ikan divaksin? Ada yang pernah lihat ikan divaksin? Nah, ini divaksin nih. Nah, jadi kalau vaksin ayam enak, ayamnya diambil suntik, sapi juga enak, babi juga enak. Kalau ikan itu susah, ikan itu banyak yang kecil-kecil gitu. Jadi vaksin ikan. Ya, jadi vaksin ikan ini salah satu bioteknologi. Jadi membuat produk vaksin khusus untuk ikan itu sebuah pekerjaan lain lagi. Jadi biasanya perusahaan vaksin itu biasanya kalau vaksin manusia nggak akan produksi ini. Biasanya vaksin hewan, dan vaksin hewan udah banyak kalau poultry ya, kalau ayam, sapi, babi itu banyak. Nah, ikan itu belum banyak. Di Indonesia masih baru mau mengembangkan. Contohnya ada Vaksindo, ada yang lainnya. Nah, jadi mereka itu mau mendevelop produk vaksin yang mana setelah disuntik ikannya atau udangnya itu akan tahan terhadap penyakit. Gitu. Sama kayak manusia, kalau udah divaksin dia akan tahan terhadap penyakit tetanus dan sebagainya. Kalau ini sama, dia akan tahan terhadap koi herpes virus ataupun IMNV, WSSV dan sebagainya. Nah, yang disuntik karena saking banyaknya, jadi yang disuntik itu bukan anakannya gitu. Jadi yang disuntik itu calon indukan biasanya. Jadi calon induk yang unggul akan disuntik supaya nanti kalau dia sudah gede, nah dan dia itu akan menghasilkan telur, telurnya itu akan punya
efek yang sama dengan dia kalau yang sudah divaksin. Nah, jadi harapannya itu ke arah sana. Jadi supaya kalau ikannya disuntik, dia akan bisa tahan terhadap penyakit. Nah, jadi yang disuntik itu adalah calon indukannya. Jadi indukannya udah besar, nanti dia kalau menghasilkan telurnya itu dia sudah punya perlawanan terhadap jenis virus-virus tertentu atau bakteri tertentu. Nah, jadi arahnya ke sana. Jadi bukan kita numbuhin udang atau ikan lele atau apa terus kemudian divaksin. Ngapain juga lele kita vaksin harganya 14.000 1 kilonya gitu. Nah, kalau ini biasanya indukan udang, indukan tilapia, indukan salmon yang harganya tadi mahal ya jutaan itu. Jadi kita suntik supaya nanti kalau dia dijual ke industri-industri ya yang aquaculture, yang breeding itu dia sudah tahan terhadap penyakit. Nah, jadi tujuannya ke arah sana karena setiap hari indukan udang itu bisa menghasilkan kurang lebih itu biasanya sampai 300.000 telur gitu. Makin lama makin turun sampai nanti didispose, dibuang. Nah, tapi dengan adanya divaksin dari awal dia sudah tahan anak-anakannya, telur-telurnya nanti akan kalau menghasilkan anakan udang gitu. Nah, jadi itu akan bisa tahan terhadap penyakit. Nah, terus kemudian improve feed and nutrition ini juga banyak dilakukan. Jadi ada produksi, contohnya produksi probiotik ya. Yang pertama adalah produksi enzim. Nah, kalau enzim ini enzimnya bisa ditambahkan di pelet pakan. Nah, bisa ditambahkan pelet pakan atau enzimnya itu juga bisa ke arah airnya. Jadi kalau ditambahkan dengan enzim ataupun probiotik dan sebagainya, probiotiknya bisa akan semakin banyak mendominasi di sana melawan bakteri jahat. Jadi di dalam lingkungannya probiotiknya itu akan membantu membersihkan amonia, mengurangi kandungan vibrio. Jadi dengan cara menumbuhkan bakteri-bakteri yang melawan patogen gitu. Nah, jadi itu sistem probiotik ya. Sistem probiotik juga bisa di food supplement juga bisa masuk ke dalam tubuh jadi dikonsumsi. Nah, jadi bisa water treatment, bisa juga ke arah improvement feed and nutrition. Nah, juga bisa enzim teknologi itu juga bisa ditambahkan di pakan juga. Nah, terus kemudian juga bisa probiotik maupun prebiotik. Nah, ini lebih ke arah mikroorganisme supaya pencernaannya itu lebih sehat, digestionnya lebih baik, dan juga respon imunnya menjadi lebih baik juga. Jadi tahan terhadap penyakit. Nah, itu improvement dari sisi feed nutrition. Dan harga untuk probiotik itu juga cukup mahal gitu. Nah, salah satunya mungkin rekan-rekan tahu ya, misalkan pernah lihat ini ya, Artemia ya, telur Artemia itu. Artemia itu salah satu yang mahal loh di industri di industri tambak ya, udang ya. Jadi si Artemia itu Artemia yang telur-telur itu yang sebelum dia menjadi Artemia ya, dia masih cangkang-cangkang itu harganya kalau misalkan bisa di total itu sangat mahal kalau kita cek, dan Artemia kan gizinya tinggi. Nah, di Indonesia itu kita itu sering mikir Indonesia ini luas ya, aquaculture gitu, aquaculture. Kita punya garis pantai terpanjang, terbesar misalkan gitu. Nah, terus kita bisa produksi garam. Nah, garam yang banyak, tapi kita masih ekspor garam. Nah, ini lucu juga, saya juga baru tahu setelah saya lulus perikanan, karena saya dulu diberitahu sama dosen saya gitu, Indonesia itu luas garis pantainya, terus kita bisa produksi garam, masa kita masih impor garam? Kan aneh, Indonesia masih impor garam. Nah, itu perspektif orang perikanan. Nah, ya, jadi perspektifnya orang perikanan gitu. Setelah saya masuk ke dunia industri, ternyata garam yang kita produksi dari industri perikanan adalah garam yang paling rendah grade-nya. Harganya paling murah, garam grosok gitu. Nah, jadi garam itu ternyata grade-nya ada banyak. Ada garam grosok, garam makan. Terus habis itu naik garam makanan. Garam industri. Setelah itu garam farmasi. Jangan pun garam farmasi dan industri. Garam makanan aja kita masih susah untuk bikin. Kenapa? Teknologinya yang susah
kita belum punya sumber daya dan teknologi yang bisa ngolah itu sampai garam farmasi dan juga garam industri. Jadi garam kalau dari luar negeri itu ditambang, dia itu dari gunung tambang tuh. Jadi kalau diaplikasikan nggak karatan alat-alatnya itu. Nah kalau garam dari laut, Indonesia itu dari laut, salinitasnya tinggi, karatnya juga bisa terbentuknya ini, nggak murni garamnya. Jadi kalau diaplikasikan di farmasi, oh itu bisa kejang orangnya. Jadi apa yang ditahu orang perikanan itu mungkin beda dengan yang ditahu orang farmasi. Jadi makanya butuh kolaborasi gitu. Nah kolaborasi inilah yang belum ada. Jadi kita orang perikanan ngapain kita impor garam industri? Kita bisa bikin garam farmasi. Nggak ada dosen di Indonesia yang bisa bikin garam farmasi di Indonesia. Saya beritahu, garam farmasi, semua garam farmasi yang ada di Indonesia masih impor dari luar negeri. Jadi orang Indonesia belum bisa mengolah garam farmasi. Tontonan satu farmasi itu garamnya. Dan harganya mahal, rekan-rekan semua. Garam untuk farmasi itu lebih mahal daripada garam yang misalkan Revina. Revina itu berapa sih harganya? Misalkan mungkin 10.000, 12.000 gitu. Nah, garamnya laboratorium ya, garam laboratorium itu harganya 1.500.000 per kilo. Nah, belum sanggup kita ngolah garam ke situ. Nah, jadi peluang untuk mengeksplor industri perikanan besar, tetapi kita jangan menutup mata, jangan seakan-akan kita paling tahu, paling pintar gitu. Karena ternyata Indonesia aja setelah saya keluar belum bisa membuat garam farmasi. Kalau garam makanan sudah bisa, ada Revina yang lainnya. Tapi garam industri dan garam farmasi itu tantangannya besar banget karena masih banyak kontaminasi yang bisa menimbulkan karat dan kontaminasi yang bisa kalau diaplikasikan garam itu pakai garam yang sekarang yang kita produksi ke manusia untuk obat dan sebagainya itu bisa kejang itu semuanya. Nah, jadi makanya masih banyak yang impor dan harapannya ke depan makin banyak orang-orang yang bisa ke arah biotek ya, biotek untuk produksi garam, biotek ke improvement feed, biotek ke arah peningkatan produk-produk lah, produk-produk perikanan. Nah, karena saya ngerasa ternyata perikanan kita itu masih jauh dan masih banyak, bukan berarti kita nggak ada peluang ya. Justru peluangnya gede karena kita belum mengeksplor ke arah sana gitu. Cuman kadang seakan-akan kita kalau lulusan perikanan, karena saya dan Pak Imawan lulusan perikanan, seakan-akan kita itu masih ngurusin soal tambak, soal kolam lele, kolam nila, padahal di luar negeri itu sudah sangat majunya gitu. Nah, harapannya nanti bisa banyak rekan-rekan semuanya ini yang bisa fokus menjadi expert di garam, expert di udang dan sudah tahu bagaimana cara membuat udang yang indukannya baik. Nah, jadi yang harganya bisa sampai indukan yang harganya bisa sampai jutaan gitu. Nggak cuma udang yang untuk konsumsi kita yang harganya 60.000 per kilo itu enggak, tapi yang lebih luas lagi gitu. Nah, itu yang kita butuhkan ke depan untuk kemajuan industri perikanan yang ada di Indonesia. Mungkin itu sekilas ya dari saya, dari pengalaman yang sudah pernah saya jalanin, baik itu di dunia riset, di dunia industri, terutama di tambak, maupun yang saya temukan di luar ya, misalkan di stakeholder yang lain. Demikian untuk kuliah yang saya bisa sampaikan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti kita bisa lanjutkan. Saya tutup, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Cukup banyak ada pertanyaannya ya. Silakan teman-teman sekalian kalau ada yang tanya. Terutama yang mengambil tema topik budidaya ya. Ada Pak yang ambil tema kependidikan, budidaya, pengolahan seperti itu. Jadi dibagi-bagi Pak kalau di tempat kita gitu. Ada yang fokus ke sekolah, ada yang fokus ke pengolahan, ada yang budidaya ya.
seperti di kampusnya tetangga kita, Pak. Tetangga Pak Anjar. Pak Anjar. Ada pertanyaan mungkin untuk materi yang saya sampaikan? Ataupun di luar materi juga bisa? Iya, ya silakan. Kalau ingin bertanya terkait pengalaman riset, Pak Taufik ini juga kebetulan risetnya juga bagus-bagus ya, apalagi menggunakan sumber daya yang baik juga ya di Merck juga ya. Mungkin terkait ini Pak, magang, apakah di Merck itu sendiri ada kesempatan Pak untuk mahasiswa magang sendiri? Kalau untuk di Merck sendiri sih sepertinya kalau untuk di risetnya itu jarang. Kalau riset itu banyak kan di luar negeri ya, di Jerman dan juga di US. Kalau lebih ke arah sana. Tapi kalau saya sih, kalau untuk perikanan mungkin saya bisa sarankan, karena saya dulu waktu mahasiswa juga banyak ya, karena saya itu lulusan perikanan tapi saya nggak tahu kenapa nggak terlalu misalkan teman-teman suka dengan apa namanya, ikan-ikan hias ya, ikan cupang dan sebagainya kayak gitu. Saya nggak terlalu suka ke arah sana. Terus kemudian teman-teman ada yang suka apa namanya, pengolahan ya, pengolahan bikin sosis, bikin produk atau itu. Walaupun saya background-nya juga THP bersama Pak Imawan Prasetyo, tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak terlalu suka ke sana gitu. Jadi saya itu lebih banyak mencari yang aneh-aneh gitu, dan aneh-aneh itu saya temukan, oh ternyata perikanan banyak ya di biotek tuh. Dan bioteknya itu ternyata masih banyak yang belum dieksplor di Indonesia gitu. Nah, jadi saya ngambilnya lebih ke arah biotek, sementara teman-teman yang lain banyak yang karakterisasi, ada yang ke arah tambak, itu banyak, ada yang mungkin penangkapan, ada yang ilmu kelautan dan sebagainya. Nah, itu banyak gitu. Cuman saya melihat tuh yang ke arah biotek itu masih agak sedikit, dan sekarang ini mungkin biotek itu banyak dikuasain oleh Fakultas Kedokteran, Biologi gitu. Tapi mereka itu juga jarang menyentuh ke industri perikanan gitu. Jadi masih ekstraknya ekstrak buah manggis, buah mengkudu kayak gitu. Kenapa nggak ekstrak produk laut yang ada di Indonesia itu banyak banget gitu. Atau karena mungkin juga bisa jarangnya kolaborasi juga dari stakeholder perikanan gitu. Nah, jadi itu yang mungkin jadi problem ya. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang tanyakan sebelum ini ditutup. Kalau nggak ada mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa juga, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Oh, mungkin kita sesi foto aja dulu ya Pak ya? Sesi foto. Boleh. Ya, teman-teman silakan kalau yang ini on cam-kan kamera untuk sesi foto. Silakan teman-teman. Marsyanda, Taufik Maulana, Nida. Gina Putri. Hadir Pak. Ya silakan kalau bisa on cam. Sebentar Pak. Marsyanda on cam tolong. Ya Bapak sebentar. Rido. Gina. Oke, tinggal Rido nih. Oke, saya langsung aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Taufik Indarmawan. Ini sesi pertama, sesi keduanya nanti di hari Sabtu ya, pukul 2 siang ya. Silakan nanti bisa hadir. Untuk pertemuan kali ini mencakup dua
pertemuan MK ya. Jadi nanti absennya 2 kali ya. Silakan nanti diisi. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya, atas kelancaran berlangsungnya kuliah Biotek Laut, Bioteknologi Laut. Kemudian kita bertemu di sesi kedua. Sesi ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bahkan kalau ada yang live